Jumpa lagi di Jauh Dekat Film, dan kali ini setelah sekian lama kita melanglang kembali ke front Afrika, tepatnya di Afrika Utara bulan September 1942, di mana negara seperti Mesir, Libya, dan Algeria menjadi medan tempur antara pasukan sekutu melawan Afrika Korpsnya Nazi Jerman. Ini pun belum ditambah lagi oleh pasukan Italia yang dikerahkan oleh Mussolini untuk memeriahkan situasi. Nah, dikisahkan Afrika Korps diperintah oleh Hitler untuk bergerak menembus Mesir dan menuju keterusan atau Kanal Suez, dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel. Inggris tahu tak akan ada yang sanggup menghentikan pergerakan Erwin Rommel di medan perang, maka cara licik harus dilakukan. Inggris menyiapkan pasukan khusus untuk menyerbu kota Tobruk di Libya guna menghancurkan pangkalan bahan bakar Jerman yang jelas akan menghambat pergerakan divisi Panzer Rommel. Tapi untuk menuju Tobruk, pasukan khusus ini diharuskan menyeberang gurun Sahara sejauh 1.200 km, di mana sepanjang jalan mereka harus bertempur melawan pasukan Jerman atau bertemu dengan suku-suku lokal yang brutal dan tak pandang bulu. Pertama kita mulai di pelabuhan Algeria atau Aljazair. Seorang kapten bernama Bergman tampak sedang menyusup pelan dalam sebuah misi rahasianya. Dan sejenak kemudian ia disusul oleh skuadnya yang merupakan satuan pasukan khusus. Mereka semua tampak sedang mendekati sebuah kapal Perancis. Nah, sebelum lanjut perlu aku terangkan soal Perancis di saat ini, di tahun ini, ialah Vichy France yang merupakan negara independen dengan separuh area negaranya sudah dijajah dan dikuasai oleh Nazi Jerman setelah kedua kubu sepakat dalam sebuah gencatan senjata. Jadi singkatnya, Perancis saat ini ialah negara yang seakan-akan netral yang tak membela pasukan Inggris namun juga tak memihak pasukan Jerman. Kita kembali ke film. Di lain sisi, sebuah mobil menurunkan 5 orang desertir Italia dan seorang tentara Kanada yang tertangkap. Mereka semua lantas digiring untuk memasuki kapal dan langsung dijebloskan ke dalam sel oleh para pasukan Perancis. Dan rupanya inilah target misi Kapten Bergman. Ia dan skuadnya segera merapat ke kapal hendak membebaskan para tawanan ini. Seketika semua anggota skuadnya berada di atas kapal. Granat dilempar untuk mengacaukan penghuni kapal. Dan dengan seksama mereka menyusup ke interior kapal dan berhasil menemukan sel para tawanan. Namun ternyata yang mereka bebaskan sekarang hanyalah seorang asal Kanada yang bernama Mayor Donald Craig. Berhasil membebaskan Craig, mereka melompat ke lautan untuk dijemput sebuah perahu yang berisi orang-orang Jerman. Hingga keesokan harinya, Bergman berpindah ke sebuah pesawat Grumman G-21 dan langsung kabur ke angkasa. Di dalam pesawat, Kapten Bergman mengenalkan dirinya sebagai perwira SIG atau Special Interrogation Group, sebuah satuan yang terdiri dari serdadu asal Palestina keturunan Jerman dan yang jelas berkebangsaan Yahudi, yang juga memang dibentuk sebagai pasukan khusus sabotase, penculikan, penyusupan, dan misi-misi rahasia di front Afrika dengan menyamar sebagai pasukan Jerman. Keesokan harinya, pesawat ini pun mendarat di sebuah oasis di Libya, tepatnya di Gurun Kufra, yang kini sudah disulap sebagai kamp militer pasukan Inggris. Sampai di sini, Mayor Craig bertemu dengan Kolonel Harker yang langsung memberinya misi rahasia, yakni untuk menghancurkan pangkalan bahan bakar Jerman di Tobruk agar perjalanan pasukan Erwin Rommel menuju Kanal Suez terhambat. Ia merasa Erwin Rommel, Big Boss divisi Panzer Jerman di Afrika ini terlalu ganas dan tak bisa dibendung pergerakannya kecuali suplai bahan bakar untuk divisinya dihancur leburkan. Detail misi ini ialah pasukan Inggris akan berpura-pura menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh pasukan Jerman. Yang jelasnya ini pasukan Jerman abal-abal terdiri dari satuan SIG Kapten Bergman.
Dan memang di tengah oasis, para pasukan Inggris sedang sibuk menyamarkan truk-truk mereka dengan warna cat dan cap Afrika Korps Jerman. Ini pun masih ketambahan lagi dengan datangnya satu peleton SIG yang mengendarai M2 Half Track lengkap dengan seragam pasukan Wehrmacht dipimpin oleh Letnan Monfeld. Tak ada yang bisa membedakan mereka dengan pasukan Jerman asli karena memang para serdadu ini berasal dari Jerman dan berbahasa Jerman. Kolonel Harker pun melanjutkan jika mereka akan menyeberang gurun Sahara sepanjang 1.200 km dan menyusup ke belakang garis Jerman di Tobruk. Untuk selanjutnya mereka akan dibantu oleh Angkatan Laut Inggris yang akan masuk melalui Teluk Bomba. Impossible. Impossible or not. Maka beberapa jam kemudian konvoi misi bunuh diri ini pun diberangkatkan. Sebanyak 3 truk pasukan Inggris ditambah dari SIG meluncur membelah Sahara. Namun tak sampai hari ini berakhir ketika mereka berhenti untuk beristirahat. Mereka melihat kolom pasukan Italia dari arah yang berlawanan di sebelah kanan berjalan tenang tanpa perlindungan meski dikawal oleh 3 buah tank. Kolonel Harker berpendapat Italia memang tolol. Konvoi Italia ini bisa dengan mudah diserang dan dihancurkan kalau saja Harker membawa tank saat ini. Apalagi setelah ini pasukan Italia malah ternyata berhenti untuk beristirahat. Harker dan Craig pun memutuskan mereka akan menunggu sampai esok pagi. Tapi malam belum selesai saat di sebelah kiri mereka muncul kolom pasukan Jerman. Maka muncul niatan untuk mengadu domba kedua kubu ini. Posisi Inggris di sini memang mantap. Mereka berada di sebuah ceruk atau lembah kecil yang memanjang dan tak tampak dari atas tanah. Harker berpikir jika ia memortar Jerman, maka Jerman pasti menyangka bahwa kubu Italia lah yang menyerang mereka. Demikian pula sebaliknya. Dan mortar pun langsung ditembakkan ke kedua arah, kiri dan kanan sekaligus. Dan di saat yang tepat, pasukan Inggris pun melarikan diri, meninggalkan Italia dan Jerman yang saling memukul sampai hancur tanpa mengetahui siapa yang memulai duluan. Di hari berikutnya, Sahara semakin memanggang mereka, namun mesin kendaraan masih terus dipacu, sebisa mungkin tiba di Tobruk secepatnya. Sampai mereka tiba di sebuah ladang ranjau. Craig menasihati Harker untuk menembus ladang ranjau ini, namun Harker menolak untuk berbuat sembrono seperti ini. Anak buahnya bisa mati semua jika menerabas ranjau tanpa perlengkapan anti-bom. Craig pun menjelaskan secara ilmiah mengenai arah mata angin dan pergerakan pasir. Ia mengatakan jika saat ini ranjau akan aman dilewati karena sudah tenggelam dalam pasir terlalu dalam berkat angin yang terus meniup dari selatan. Mayor Craig pun selanjutnya membaca angin, melihat lekuk gelombang gundukan pasir dan melangkah maju. Ia menemukan sebuah ranjau dan setelah menebak skema tanam ranjau ala Jerman ini, ia memerintahkan Bergman meledakkan salah satunya. Dan prediksi Craig benar adanya. Ranjau Jerman ini dipasang seperti rantai dan kini ia sudah membersihkan semuanya. Lolos dari ranjau, Sahara pun menyajikan badai pasir kali ini sampai matahari tenggelam. Dan tepat 2 hari kemudian, sebuah Curtiss P-40 muncul solo dan malah menembaki mereka semua. Fighter Inggris ini menyangka jika konvoi di bawahnya ialah pasukan Jerman. Tak mengerti jika Craig dan Harker sedang melakoni misi rahasia. Hingga terpaksa Kolonel Harker memutuskan untuk memberi upacara penguburan pada anak buahnya yang tumbang dan memeriksa kerugian yang mereka alami. Namun sergapan demi sergapan ini belum juga berhenti. Setelah diamati, ini ialah seorang pejuang asal suku Tuareg.
suku lokal yang mendiami Sahara yang memihak kepada Jerman dan sangat membenci pasukan Inggris. Dan Craig pun tahu meski yang tampil hanya seorang diri, di balik pasir ini pasti ada ribuan Tuareg yang siap menyerbu jika sampai terjadi salah komunikasi. Maka dengan seragam Jerman, Mayor Craig bernegosiasi dan menemukan jika orang-orang Tuareg ini menawan 2 orang asal Inggris dan meminta 50 senapan sebagai tebusannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah negosiasi singkat, 2 tawanan ini pun diserahkan kepada Kapten Bergman dan ternyata 2 orang ini ialah bapak dan anak dan merupakan mata-mata Jerman. Mereka memiliki dokumen khusus yang ditandatangani oleh Feldmarschall Kesselring dan Grand Mufti Yerusalem yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini tentang konsep bahwa orang-orang Islam di Afrika dan Timur Tengah akan siap berjihad membantu Jerman memerangi sekutu, dan tentang wacana jika Turki akan menyediakan 4 juta tentara untuk membantu Jerman melawan pasukan Soviet di front timur. Tapi sayang mereka berdua jatuh di orang Jerman yang salah. Mereka belum tahu jika Kapten Bergman ialah Jerman yang sudah memihak Inggris. Seperti mereka berdua orang Inggris yang memihak Jerman, maka permintaan mereka untuk diantar ke Mesir pun ditolak oleh Bergman. Maka selanjutnya perjalanan pun dimulai kembali. Sampai pada malam hari, mereka tiba di sebuah pemukiman kecil di tengah oasis untuk beristirahat. Dan saat semuanya lengah, seorang anak buah Kapten Bergman dari SIG menjadi pengkhianat dan menyusup ke kamar Portman. Ia lantas membeberkan jika konvoi ini bukanlah konvoi Jerman. Ini semua ialah pasukan Inggris yang menyamar untuk memasuki Tobruk, dan bahwa Kapten Bergman ialah Yahudi dan bukan perwira Jerman. Ia menyarankan agar Portman, ayah dan anak ini melarikan diri saat ini juga untuk menuju ke sebuah perangkat radio yang dikubur 2 km dari oasis ini. Alhasil 2 orang mata-mata ini pun lolos melarikan diri dan mulai menuju ke padang pasir. Sementara itu di tenda komando, Harker memberikan briefing misi jika mereka akan memasuki Tobruk pada jam 1 siang besok hari. Dan pada jam 8 malamnya mereka akan menghancurkan artileri laut yang ada di sana, dibarengi dengan serbuan dari Angkatan Udara Inggris, agar laju konvoi Angkatan Laut dari Teluk Bomba bisa masuk dengan aman. Kalau semuanya lancar, tepat jam setengah 10 malam, pasukan Angkatan Laut akan mendarat dan membantu mereka untuk menyerbu pangkalan bahan bakar milik Jerman. Dan setelah ini, Letnan Monfeld pun keluar tenda dan menuju ke kamar Portman yang sayangnya sudah lenyap seperti siluman. Kita sekali lagi menengok nasib Portman dan putrinya yang berhasil menemukan perangkat radio telepon. Tapi saat akan digunakan, patroli Itali datang memergoki mereka. Dan belum sempat 2 tubuh ini diperiksa, barisan Kapten Bergman pun juga datang dan memerankan superioritas pasukan Jerman pada patroli Itali untuk dengan mudah merebut kedua mata-mata yang sudah hampir menjadi mayat ini. Di oasis, pasukan SIG anak buah Kapten Bergman pun langsung dilucuti oleh kubu Inggris. Jelas sudah ada pengkhianat dari salah satu anak buah Kapten Bergman. Dan ketika diperiksa di kamar tawanan, putri Portman pun kini benar-benar tak bernyawa. Siapa pembunuhnya masihlah misteri. Bergman pun lantas masuk ke terowongan bawah tanah dari kamar ini dan sekali lagi menemukan jika ada seorang anak buahnya yang sudah menjadi mayat. Dan dari sini posisi Yahudi SIG semakin terpojok. Hari sudah menjadi terang saat perjalanan dilakukan sekali lagi. Tobruk semakin dekat dan meski banyak kendala yang terjadi, misi ini harus tetap dilakoni. Hingga beberapa jam kemudian mereka bertemu dengan tentara Jerman sungguhan. Semua Inggris pun langsung berjaga-jaga. Meski untungnya tak ada yang mencurigai konvoi Harker dan Craig. Sampai akhirnya mereka tiba di Tobruk yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh Jerman. Yang perlu mereka cari kini ialah pangkalan bahan bakar milik Wehrmacht, tapi mereka malah melihat jika di sini tank-tank Rommel sebanyak 2 divisi terparkir rapi. Pemandangan ini sungguh menakutkan siapa saja, dan pantas Inggris selalu kalah melawan Jerman di front Afrika. Meski ironisnya, tank yang ditampilkan di film ini bukanlah tank Jerman, melainkan tank M48 Patton yang merupakan tank yang baru diproduksi setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Dan jika kalian juga tertarik bagaimana tank-tank ini beraksi, bisa kalian tonton alur film Patton yang sudah Ogut bahas sebelumnya di pojok kanan atas layar.
sampai mereka benar-benar tiba di There's our objective. Rommel's underground fuel dumps. pangkalan bahan bakar Afrika Korps. Ini bukan hanya pangkalan, melainkan bunker raksasa yang super kokoh dengan tangki yang terletak di bawah tanah. Ini pun dilengkapi dengan rangkaian artileri besar yang menghadap ke lautan. Singkatnya, tak heran jika Angkatan Udara Inggris selalu gagal mengebomnya selama ini, dan Angkatan Laut tak berani mendekat di teluk ini. Pada malam harinya, Angkatan Udara Inggris beredar sesuai jadwal. Mereka datang membombardir Tobruk dari langit. Harker dan Craig pun langsung bersiap dari jarak yang aman. Ia mengirim Letnan Boyden dan Monfeld untuk pergi ke kota dan menyusup ke stasiun radio milik Jerman memanfaatkan kekacauan yang terjadi. Namun sayang, belum sempat mengirim kabar ke Angkatan Laut Inggris, half track mereka sudah terpukul. Monfeld dan Boyden tampak tak sadarkan diri, dan stasiun radio Jerman ini pun juga turut hancur. Ini membuat info penting tak bisa diterima oleh Angkatan Laut Inggris yang kini malah langsung mengirim salvonya ke arah Tobruk tanpa mengetahui jika Jerman masih punya artileri laut. Harker pun memerintahkan Sersan Mayor Tyne untuk pergi ke pesisir dan mengirim sandi Morse ke arah laut. Sementara sisa pasukannya kini langsung menyusup masuk ke bunker dan menghabisi para tentara Italia yang menjaga di sini. Dan dengan sebuah satchel charge, sementara itu Sermatain yang mengirim Morse ke arah laut pun diserang oleh musuh di pantai. Meski di saat yang tepat, armada Inggris pun berputar haluan tak jadi mendarat setelah menerima sandi dari Sermatain. Dan posisi Harker juga Craig kini malah terpojok karena kedatangan pasukan Jerman dari atas. Mereka terkunci di posisi yang buruk dan tak bisa bergerak, sementara masih ada 2 artileri yang belum dihancurkan. Untuk ini, Kapten Bergman pun membawa 3 anak buahnya dan menaiki motor. Ia berniat mati dengan membawa tank-tank Jerman di atas tebing. Setelah sampai, Bergman pun lantas menyerbu membabi buta dengan flamethrowernya. Membakar beberapa tank sampai ia sendiri akhirnya ditembak mati. Pergerakan Bergman ini jelas memberi waktu untuk Harker membawa pasukan Inggris melarikan diri, sedangkan Craig membawa sisa pasukan SIG kabur ke arah kanan. Namun malang bagi barisan Harker yang bertemu dengan tank-tank Jerman. Dan tak sampai 10 menit, Jerman benar-benar mengepung Harker dan anak buahnya. Sedangkan situasi Craig di tengah jalan jauh dari sini, mereka menemukan sebuah tank dan berusaha untuk membegal tank ini. Dan selanjutnya dengan percaya diri, ia memasuki bunker bahan bakar yang minim penjagaan dan langsung mengobrak-abrik sendirian. Sampai salah satu tembakannya menjebol tangki bensin dan memberi bencana di area ini. Untuk berikutnya pun ia melarikan diri. Sementara Kolonel Harker terpaksa menyerah di tangan Jerman.
Dan barulah ia tahu kini jika pengkhianat Yahudi SIG ialah Monfeld yang memiliki nama asli Von Kruger. Melihat ini, Kolonel Harker langsung saja keesokan harinya, jauh dari Tobruk, Mayor Craig dan beberapa orang SIG terus melarikan diri ke arah pesisir hingga akhirnya mereka bertemu dengan Angkatan Laut Inggris dan sekaligus mengkomplitkan konten kita kali ini. Nabor, tetap standby di Jauh Dekat Film, masih ada konten-konten lain yang akan Ogut rilis ke depannya. Wassalamualaikum, bye.